Kalau Anda mengingat kembali ke belakang Pilkada DKI Jakarta, pada saat itu Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa salah satu programnya adalah DP 0 rupiah. Walaupun saat itu kalau Anda mengingat kembali, rivalnya yaitu Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa itu tidak masuk akal, tapi nyatanya program ini terus dijalankan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tengah jalannya program ini yang diperkirakan dimulai dari 2019 sampai dengan 2021 ini sedang berjalan, ada aroma-aroma amis yaitu aroma rasuah di rumah DP 0%. Kita ulas di hari ini, kita lihat sama-sama. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi menduga ada dugaan korupsi di program DP ataupun rumah DP 0%, di mana KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi pembelian tanah dari program rumah DP 0% ini. Jadi dugaan korupsi ini dilakukan dilakukan oleh BUMD DKI Jakarta pada saat pembelian tanah rumah DP 0% ini. Ada beberapa kawasan, ada 9 laporan yang masuk ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 9 laporan tersebut dinilai atau diduga kerugian negara itu ditaksir sekitar kurang lebih 1 triliun rupiah. Kalau kita berkaca pada salah satu laporan yang itu berada di kawasan Munjul, Pondok Ranggon di DKI Jakarta atau Jakarta Timur ya, seperti kita ketahui itu dengan total luas lahan 41.921 meter persegi, indikasi kerugian negaranya adalah 100 miliar rupiah. Bagaimana indikasi kerugian negara ini bisa dicium oleh KPK? Karena ada dugaan markup harga pada saat pembelian tanah, yaitu sekitar kurang lebih 5,2 juta rupiah per meter persegi. Itu pada saat pembelian tanah. Jadi ada kenaikan harga dari tanah yang dibeli oleh BUMD DKI Jakarta, harganya naik sekitar 5,2 juta rupiah per meter persegi. Itulah dugaan dari markup harga yang dilakukan oleh program rumah DP 0% ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui dari dugaan ataupun penyidikan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akhirnya KPK menetapkan ada tersangkanya. Yang pertama adalah Direktur Sarana Jaya yaitu Yori Cornelis. Yang kedua adalah Anja Runtuwene, lalu Tommy Adrian dan juga PT Adonara Propertindo yaitu selaku penjual tanah. Aromanya memang cukup amis sehingga diindikasikan juga itu kasus ini atau program ini uangnya itu atau uang korupsinya mengalir ke Banggar DKI Jakarta. Seperti apakah sebenarnya kelanjutannya? Kita tunggu babak selanjutnya dari dugaan korupsi ini. Lantas bagaimana sang yang punya program, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Jadi Pemprov DKI Jakarta, Wakil Gubernurnya yaitu Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa ya dugaan dana mengalir ke Banggar DKI Jakarta, dia no comment begitu ya. Karena kasusnya masih dilakukan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan oleh tersangka. Tapi Pak Riza bilang insya Allah program-program dan juga lain-lain yang berada di BUMD tidak akan terganggu. Kasus Pak Yori ini karena ini juga kan kasus lama tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi Pak Riza memastikan juga bahwa program dari DP 0% juga akan terus berjalan walaupun memang program ini sedang dilakukan penyidikan dugaan korupsi dari rumah DP 0%. Nah, untuk tentunya rumah DP 0% yang terus berlanjut pembangunannya dan menurut dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Pak Sarjoko, ini PLT Kepala Dinasnya mengatakan bahwa akan ada begitu ya kolaborasi dengan pihak-pihak swasta yang memiliki stok hunian yang ready stock begitu yang sesuai dengan klasifikasi yang bisa dilakukan rumah DP 0% tentunya. Jadi ya bisa dikatakan kalau dari pernyataan ini Pemprov DKI Jakarta tidak membeli tanah lagi, tapi melihat apakah ada hunian yang sudah ready stock begitu ya, yang siap dibeli dan siap dihuni juga oleh masyarakat DKI Jakarta. Dan targetnya juga yang berada di daerah Cilangkap itu sekitar kurang lebih 860 unit. Jadi terus berjalan walaupun memang ada aroma amis rasuah di dalam proyek ini. Bagaimana dengan partner Pemprov DKI Jakarta? Yaitu kita tahu ya, DPRD DKI Jakarta. Kita tahu fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI memang agak sedikit bisa dikatakan vokal begitu mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Termasuk diantaranya adalah rumah DP 0% ini. Menurut Eneng
Maliana Sari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI mengatakan kejadian ini sebenarnya agak ironis. Kejadian kalau misalnya ada dugaan korupsi di dalamnya ataupun mungkin juga terbukti. Kalau misalnya ini nanti melalui proses persidangan sampai dengan ada pembuktian, pemeriksaan saksi dan lain-lainnya. Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran. Nah, menurut Eneng Maliana Sari, dari target rusunami yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam RPJMD 2017 sampai 2022, itu adalah rusunami program DP 0%, itu sebanyak kurang lebih 232.214 unit, namun realisasinya baru di bawah 1%. Jadi kira-kira masih 1.000 unit untuk realisasi dari target 232.000 unit. Jadi bisa dikatakan masih jauh dari apa yang menjadi target ya. Belum menjadi target yang 50% atau 90% karena masih di bawah 1%. Dan tercatat juga menurut Eneng Maliana Sari, dari 2019 sampai 2021 Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyertaan modal terhadap BUMD DKI Jakarta untuk pengadaan tanahnya sebesar 3,3 triliun rupiah. Jadi kalau sudah ada penyertaan modal 3,3 triliun rupiah tapi realisasinya masih di bawah 1%, mungkin memang harus dipertanyakan. Itulah yang dipertanyakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Dan menurut Eneng Maliana Sari, jadi program DP Rumah 0% ini agak kurang transparansi. Jadi mungkin Pemprov DKI Jakarta harus lebih transparan dalam melakukan atau merealisasikan rumah DP 0%. Kita ketahui bahwa memang ini menjadi salah satu janji dalam kampanye Pak Anies Baswedan. Waktu itu masih berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Seperti apa? Harapannya sebenarnya ada realisasi dan juga target-target dari DP rumah 0% ini bisa tercapai agar tidak menguap ke udara saja dan berujung hanya janji semata.